I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Kenzo belum juga pulang. Tapi Clarista bersyukur karena itu ia memiliki waktu untuk membuat kue dan menyiapkan kado untuk Kenzo nanti. Persiapan untuk tengah malam ini cukup melelahkan baginya. Ditambah kini ia tengah hamil muda. Clarista menyandarkan tubuhnya di kepala ranjang. Ia sedari tadi tidak pernah luntur karena mengingat ada buah hati mereka dalam kandungannya sekarang. Clarista mengelus perutnya yang tertutup pian mati tipis. "Sehat-sehat di dalam perut mami ya sayang," ujar Clarista sembari tersenyum manis. Clarista terkekeh geli memanggil dirinya sendiri mami. Baginya ini adalah hal baru mulai saat ini. Ia harus membiasakannya. Karena Kenzo ingin panggilan anak mereka pada mereka adalah mami dan papi. Detik berikutnya Clarista mengecek ponselnya. Tidak ada kabar lagi dari suaminya. Tadi dia sempat ngabari setelah Isya bahwa dia akan pulang sedikit larut. Clarista menaruh kembali ponselnya, lalu merebahkan tubuhnya. Sudah ia bilang, kerja sedikit saja di rumah sekarang sudah membuatnya cukup lelah. Untung saja di apartemennya ada ART yang membantunya menyelesaikan pekerjaan rumah. Clarista menarik selimut dan menyalakan pendingin ruangan dengan suhu sedang. Ia memejamkan matanya lalu tersenyum lagi. "Aku gak sabar nunggu kamu pulang, Mas. Dan aku ingin tahu bagaimana reaksi kamu setelah mendengarkan ada calon baby di dalam rahimku ini, Mas," ujar Clarista terkekeh geli setelahnya. "Mami jadi tidak sabar, nak. Hehehehe," lanjutnya. Kini waktu menunjukkan pukul 11 lewat 30 menit. Clarista terusik karena suara yang gaduh. Clarista membuka matanya perlahan, lalu menetralkan pandangannya pada cahaya lampu kamar yang dinyalakan. Samar-samar ia melihat Kenzo sibuk mencari pakaian ganti untuknya. "Mas sudah pulang?" panggil Clarista dengan suara khas orang yang baru saja bangun tidur. Kenzo terperanjat, lalu menoleh sembari tersenyum manis menatap Clarista. "Maaf ya sayang, Mas berisik sampai-sampai membangunkan kamu tidur," ujarnya. "Enggak kok Mas, sini," ujar Clarista bermanja pada Kenzo. Kenzo menutup lemari seraya membawa baju ganti yang sudah ia pilih. "Kenapa baby?" tanyanya seraya berjalan ke arah Clarista. "Mau peluk dong Mas," ujar Clarista manja sembari merentangkan kedua tangannya agar Kenzo segera memeluknya dengan hangat. Entah kenapa, tapi rasanya Clarista merasa kangen banget pada Kenzo. Pengen dimanja, dipeluk sama dia. Mungkin efek hamil. Kenzo menggoyangkan jari telunjuknya, bertanda tidak boleh. "Mas abis dari luar, ketemu banyak orang. Kurang lebih Mas banyak bersentuhan sama teman Mas. Jadi nanti dulu ya sayang, Mas mau mandi dulu baru peluk kamu," ujarnya. Mendengar itu wajah Clarista berubah murung. Ia mengerucutkan bibirnya sebal, lalu membuang pandangannya dari Kenzo. Pertanda ia ngambek pada Kenzo. "Sayang, jangan ngambek dong, cuma sebentar. Abis itu kamu boleh peluk Mas selama-lamanya ya. Sabar dulu ya sayang," bujuk Kenzo. "Bodoh amat, pokoknya aku ngambek sama Mas." Setelahnya, dengan cepat ia mengantupkan bibirnya. "Sayang, kok gitu sih bilangnya sama Mas?" ujar Kenzo. "Iya habisnya Mas kayak gitu sama aku. Kenapa nggak mandi langsung?"
Kan kalau Mas sudah mandi akunya bisa meluk Mas, ujarnya sembari menundukkan wajahnya, enggan menatap wajah Kenzo. Kenzo yang melihat itu merasa sangat gemas. Ia berjalan sedikit lebih dekat. Iya sayang, Mas yang salah. Kamu tunggu sebentar ya sayang. Mas mandi dulu jadi kamu jangan ngambek ya baby, ujarnya. Mengusap sayang rambut Clarista lalu berlalu pergi ke kamar mandi. Clarista masih saja dengan wajah cemberutnya memandang punggungnya yang semakin menjauh. Aku gak boleh manja dulu. Ada misi yang harus diselesaikan, ujarnya bersemangat. Rasa kantuk Clarista seketika hilang setelah ia melihat jam yang menunjukkan pukul 12 kurang 15 menit. Clarista sedikit terburu turun dari ranjang, lalu mengeluarkan kotak sedang dari dalam lemari nakas yang sudah ia kunci dengan rapat. Clarista dengan semangat membereskan ranjangnya, lalu menyalakan lilin yang ditataki piring kecil di tengah ranjang dan juga sedikit kelopak mawar merah yang berbentuk love mengelilingi lilin. Oke, perfect, ujarnya. Lalu menaruh kotak sedang tadi di samping lilin yang menyala. Sembari tersenyum menatap tataannya sendiri di ranjang. Setelahnya ia pun berlalu keluar kamar dengan mematikan lampu kamar. Pasti berhasil, ujarnya dengan senyum yang sumringah. Dan berjalan menuju lantai bawah untuk mengambil kue di lemari pendingin. Clarista tersenyum menatap kue buatannya sendiri. Kue yang cantik, katanya berjalan lagi untuk menuju kamar. Ketika sampai di depan pintu kamar yang sedikit terbuka, Clarista bisa melihat ia perlahan membuka pintu kamarnya hingga pintu itu terbuka sedikit. Clarista bisa melihat lampu kamar masih mati. Berarti Kenzo emang belum keluar dari kamar mandi. Ia merasa deg-degan banget. Takut surprise yang telah ia siapkan sejak siang tadi tidak berjalan secara sempurna. Ketika ia mendengar pintu kamar mandi terbuka, ia buru-buru ngatur nafas dan merapihkan penampilannya dengan tangan yang bebas. Loh, sayang, ini apa? Tanya Kenzo memanggilnya dengan suara sedikit keras. Pasalnya ia melihat suasana kamar yang terlihat sangat gelap. Clarista tersenyum. Ternyata dia benar-benar lupa kalau hari ini dia berulang tahun. Hihihihi, ujarnya pelan tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Clarista berjalan perlahan dan ia mendengar bersuara. Ini kenapa juga lampu mati segala? Sayang, kamu di mana? Panggil Kenzo lagi. Clarista yang melihat dengan jelas Kenzo yang tengah memanggil dan meraba ke sekelilingnya, ia tidak kuasa menahan tawanya, lalu berjalan masuk ke dalam kamar. Mas, aku di sini, ujarnya dan Kenzo langsung menoleh ke arah Clarista. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday Mas Kenzo. Nyanyinya sembari tersenyum, menatap lurus ke arah Kenzo yang menatapnya tak percaya. Clarista memegang kue tanpa lilin, mulai berjalan mendekat ke arah Kenzo, tersenyum dan menyodorkan kuenya. Selamat ulang tahun Mas, barakallah ya Mas, ujarnya lagi. Kenzo tersenyum dalam remangnya cahaya kamar. Walaupun begitu, Clarista bisa melihat binar mata Kenzo yang terlihat begitu bahagia. Ia mengambil kue yang dipegangnya. Mas, bahkan gak ingat kalau hari ini Mas bertambah usia. Terima kasih sayang, ini kejutan yang sangat luar biasa, ujarnya yang terdengar sendu, lalu menaruh kuenya di atas nakas. Nanti ya makannya, Mas mau peluk kamu dulu, sambungnya. Clarista tersenyum dan merentangkan tangannya. Lalu dia menerjang Clarista dengan pelukannya yang begitu erat. Dia mengecup pipi Clarista berkali-kali. Terima kasih banyak, karena sudah selalu ada di samping Mas baby,
ujarnya berbisik lembut di telinga Clarista. Terima kasih juga, karena Mas sudah menjadikan aku istri Mas, balas Clarista sembari menepuk sayang punggungnya Kenzo. Aku sayang Mas forever, sambungnya dengan senyum termanisnya. Iya sayang, amin. Mas juga sangat sayang sama kamu baby, balas Kenzo. Setelahnya Clarista melepas pelukannya dan menatap ke arah ranjang, dan Kenzo pun mengikuti arah pandang Clarista. Itu kado, tanyanya menunjuk ke arah kotak sedang di atas ranjang. Iya Mas, ujarnya sembari mengangguk dengan semangat. Buka dong, pinta Clarista. Kenzo pun tersenyum dan mulai bergerak mendekati ranjang. Kamu juga yang buat semua ini baby? Tanya Kenzo sambil nyentuh beberapa kelopak mawar. Iya Mas, gimana? Jawab Clarista dengan semangat. Kenzo terkekeh. Luar biasa, makasih ya, katanya menoleh dan tersenyum begitu tulus. Clarista tersenyum dan mengangguk. Kenzo beralih lagi mengambil kotak kadonya, lalu membukanya dengan perlahan. Duh, deg-degan masa Mas, katanya tertawa. Clarista juga tertawa, karena sama-sama gugup dengan kado yang Clarista berikan untuknya. Pas sudah dibuka, ia mengambil benda kecil itu yang sudah ia tempelin not. Ia mulai membaca notnya. Selamat ulang tahun Hani, ini kado dariku untukmu Mas. Selamat ulang tahun untuk kamu yang akan segera menjadi papi. Your Clarista, istrimu. Kenzo menatap benda kecil panjang itu dengan tangan yang mulai gemetar. Tas pack dengan 2 garis merah. Lalu ia mengambil kertas lain yang ada dalam kotak. Surat keterangan hamil yang diberikan oleh dokter tadi siang. Dan itu menjadi bukti kuat bahwa ia memang beneran hamil. Pada akhirnya Kenzo menangis terharu di tempatnya. Clarista berjalan mendekat ke arahnya. Masku sayang. Kenzo mendongak menatap Clarista dan menaruh kotak serta isinya ke atas nakas. Lalu memeluk perut Clarista dan menyembunyikan wajahnya di sana. Ia menangis tersendu. Clarista tersenyum mengelus rambutnya yang halus dengan mata yang berkaca-kaca. Seneng banget lihat suami bahagia pas dengar kita hamil. Mas, gak tahu harus bilang apa. Tapi Mas, hiks. Kenzo mengeratkan pelukannya. Mas seneng banget ya Allah, lanjutnya. Clarista terkekeh. Iya Hani, aku juga ngerasain hal yang sama. Aku juga senang banget. Terima kasih ya Rob, ujarnya mengecup perut Clarista berkali-kali. Sehat-sehat ya anak papi. Papi mencintai kamu nak, ujarnya. Dan hatinya berdesir hangat ketika ia melakukannya. Rasa benar-benar luar biasa, bahagia. Kenzo melepas pelukannya lalu berdiri dan Clarista mundur sedikit agar memberinya ruang. Ia menatap Clarista dengan matanya yang sembab. Lalu ia mengecup kening Clarista dalam-dalam. Mas mencintai kamu juga. Terima kasih untuk kado paling spesial dalam hidup Mas. Lalu ia menjauhkan lagi wajahnya. Clarista tersenyum, menepuk pipinya pelan lalu mengelusnya lembut. Sama-sama papi, aku mencintai kamu juga Mas, ujarnya mencium bibirnya. Kenzo membalas mencium Clarista. Lalu mereka berciuman dengan mesra di dalam kamar dengan sedikit cahaya lilin. Dan juga kelopak bunga mawar bentuk love di ranjang, membuat mereka terlihat begitu romantis. Terima kasih untuk segala nikmat yang kau berikan ya Allah, batin Kenzo dan Clarista bersamaan dalam ciuman hangat mereka. Pukul 1 siang, Clarista dan Kenzo sudah berada di kediaman orang tua Kenzo.
Semua keluarganya juga pas banget lagi kumpul. Caka dari tadi adu mulut sama Kenzo. Clarista dan mamanya Kenzo yang udah biasa dengar jadinya bodo amat dan malah asik ngobrol. Papanya Kenzo lagi ngopi di dapur, belum gabung di ruang tamu. Sayang, gimana jadi istri? Clarista yang lagi ngemil sambil nonton Upin Ipin menoleh. Hihihi, senang rasanya bisa ngurus suami dan jadi lebih mandiri, jawabnya. Mamanya Kenzo senyum dengarnya. Syukurlah, Mama senang dengar kamu bisa jadi istri yang baik untuk suami kamu, katanya seraya membetulkan rambut Clarista. Clarista senyum. Mama doain aja ya, semoga Clarista. Terima kasih, ditunggu episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai noveler semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Mimin mau nyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1443 Hijriah. Dan semoga aktivitas selama bulan puasa ini berjalan dengan lancar. Mimin minta maaf ya kepada novelers kalau Mimin sudah 4 hari ini tidak upload episode selanjutnya dari kisah Suamiku Praise Dear Bad Boy. Dan terima kasih kepada novelers yang selalu setia stay tune di channelnya Mimin, channel Feby Vitaloka. Bagi novelers yang baru singgah di channelnya Mimin, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya dong. Karena dukungan dan semangat dari kalian membuat Mimin semakin semangat untuk upload episode-episode terbarunya. Terima kasih, ditunggu ya episode selanjutnya.